Kilas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan syarah dari Kitabul Jami', yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan yang masuk dalam kategori hadis-hadis zuhud dan wara'. Dan lebih tepatnya kita mengambil hadis yang ketiga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, yang datang dari sahabat yang mulia, seorang pemuda yang dikenal oleh para ulama kita sebagai sahabat yang amalannya paling mirip dengan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah putra dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak saya untuk menasihati saya, untuk memberikan wejangan dan wasiat kepada saya. Faqala, maka beliau mengatakan, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang melintas di sebuah tempat, ya, atau seperti orang yang asing di sebuah tempat, aw abiru sabil, atau seperti orang yang melintas atau melalui sebuah jalan. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, ya, dikatakan oleh perawi hadis ini bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan kepada kami, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Jika engkau berada di waktu petang, maka jangan menunggu waktu pagi, dan jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu engkau masuki waktu petang. Wa khudh min sihhatika li saqamik, dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diberi judul oleh ulama kita sebagai hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bersikap wara' terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya wara' itu adalah sebuah sifat, sebuah sikap yang mana seorang muslim ketika ia wara' terhadap kehidupan dunia, itu berarti dia akan berupaya untuk menjauhi segala hal, segala perkara, urusan dari kehidupan dunia ini yang dikhawatirkan akan mendatangkan keburukan dan mudarat dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya zuhud, ya, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia, sedangkan wara' itu kita kaitkan selalu dengan perkara-perkara yang negatif. Jika zuhud artinya seseorang meninggalkan perkara-perkara duniawi karena dia khawatir
jangan sampai apabila dia mengambil dan memanfaatkan perkara duniawi tersebut, justru itu tidak mendatangkan maslahat dan keuntungan dalam kehidupan akhiratnya. Itu dinamakan sebagai zuhud. Ketika seseorang merasa khawatir terhadap kehidupan dunia yang menghampiri dia, yang datang ke dalam kehidupannya, jika dia khawatir itu akan memberikan mudarat dalam kehidupannya di akhirat kelak, maka inilah yang disifati sebagai wara' terhadap kehidupan dunia. Ya, dan dari masing-masing sikap ini, pemirsa sekalian, ada para ulama-ulama kita yang diriwayatkan dari kehidupan-kehidupan mereka, di mana mereka, sebagian di antara mereka ada yang mengambil jalan zuhud, ya, dan sebagian lagi ada yang mengambil jalan wara', ya, dan tidak sedikit pula dari para ulama kita yang menggabungkan keduanya, di mana mereka adalah orang-orang yang sanggup zuhud terhadap kehidupan dunia sekaligus mereka wara' dari kehidupan dunia ini. Nah, di dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dan nasihat kepada para sahabatnya. Salah satu di antara nasihat yang paling berharga yang didapatkan langsung oleh sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma untuk bersikap wara' terhadap kehidupan dunia. Hal yang menarik pemirsa sekalian, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang kandungan daripada hadis ini serta faedah-faedah dan hikmah-hikmah dari hadis ini, hal yang menarik yang mesti kita fahami, yang kita mesti dalami terlebih dahulu, bahwa Abdullah bin Umar di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat, beliau termasuk di antara sahabat yang masih muda belia. Ya. Usia Abdullah bin Umar ketika beliau ingin ikut dalam peperangan Badar adalah 13 tahun. Ya, ketika Nabi SAW sudah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, masuk tahun kedua Hijriyah, Abdullah bin Umar meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berperang dalam peperangan Badar, namun karena usia yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut berperang dalam peperangan itu adalah usia 15 tahun, sedangkan usia Ibnu Umar pada saat itu masih 12 atau 13 tahun. Ya, itu berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma belum diizinkan untuk ikut dalam peperangan Badar. Kita ambil manfaatnya atau faedahnya dari keadaan Ibnu Umar ini, bahwa beliau adalah seorang yang masih sangat muda belia, seorang pemuda yang sedang tumbuh berkembang di sekeliling para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hal yang menarik pemirsa sekalian yang kita mesti fahami, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di usianya yang masih sangat belia pada saat itu, dengan berbagai macam potensi-potensi dan kemampuan yang meletup-letup dalam kehidupannya, dalam dirinya, berbagai macam potensi yang bisa dia kembangkan dalam kehidupannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan potensi tersebut dengan mewasiatkan kepada beliau wasiat yang sangat berharga bagi seorang muslim di awal masa tumbuhnya dia, sebelum dia menjadi seorang pria dewasa, sebelum dia akhirnya berkeluarga, sebelum akhirnya dia menjadi orang yang disibukkan dengan perkara duniawi untuk menghidupi anak-anaknya, menghidupi istrinya, dan seterusnya. Sebelum nanti dia sampai pada usia tuanya, sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita melihat bagaimana manhaj yang dilakukan atau yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam membimbing para sahabat-sahabat beliau yang memang masih berada pada usia-usia remaja, atau mereka yang masih berada di awal-awal masa pertumbuhan mereka. Ya, kita ingat ada Anas bin Malik yang usianya masih 10 tahun, hidup bersama Nabi SAW, tinggal bersama Nabi SAW sebagai pembantu beliau. Kita ingat ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi SAW yang selalu bersemangat menulis hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kita ingat ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
yang usianya masih 20-an tahun ketika hidup tinggal bersama Nabi dan menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingat Ibnu Abbas, ya, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mendapatkan keutamaan menjadi seseorang yang faham terhadap agama Allah dan orang yang paling faham terhadap firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, kita ingat ada adik kecil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala yang usianya masih 5 tahunan, ya, yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihibur langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang berduka dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ya. Contoh-contoh ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT memberikan penggambaran yang jelas kepada kita bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW terhadap generasi muda, terhadap para pemuda yang kelak diharapkan untuk menjadi penerus tongkat estafet perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak saat itulah, sejak mereka masih muda, sejak mereka masih di awal pertumbuhan dan perkembangan mereka, maka mereka telah digembleng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada mereka. Bahkan sebagiannya ada yang dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraan beliau, dinasihati seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, Nabi SAW pernah membonceng Ibnu Abbas dan beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya saya akan memberikan wasiat kepadamu, ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ya. Ini tentu saja adalah bentuk, ya, pembinaan karakter yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka ini tumbuh dalam wasiat dan penjagaan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka benar-benar pada masanya mereka siap untuk menjadi orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah telah wafat dan ketika para sahabat-sahabat senior itu semuanya telah diwafatkan oleh Allah SWT. Maka yang tersisa dari generasi sahabat itu adalah mereka-mereka yang di masa hidupnya Nabi masih muda belia dan memiliki potensi yang begitu banyak. Olehnya itu, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita dengan makna yang sangat luar biasa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang begitu besar kepada unsur pemuda di tengah-tengah masyarakat sahabat pada saat itu, yang sekaligus memberikan pemantik semangat kepada kita semua untuk mari kita menjaga generasi muda kita, mari kita menjaga para pemuda kita, para pemuda dan pemudi, bimbing mereka, ajak mereka, rangkul mereka dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana wasilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik, bagaimana metode yang seharusnya dipergunakan oleh seorang murabbi, oleh seorang ustadz, oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, ya, oleh seorang guru dan seterusnya. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya. Ya. Itu berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak dari sahabat yang mulia ini, padahal kita ingat pemirsa sekalian bahwa Ibnu Umar adalah seorang pemuda, ya. Ibnu Umar masih sangat belia pada saat itu, ya. Sedangkan orang yang disentuh langsung oleh kedua tangan Rasulullah SAW yang mulia, yang suci, itu tidak sembarang orang, ya. Makanya sebagian sahabat Nabi SAW memandang kepada wajah Rasulullah SAW saja, di antara mereka ada yang tidak berani. Ya, makanya dalam riwayat hadis disebutkan kalau Nabi SAW telah berdiri di atas mimbarnya untuk berkhutbah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang berani memandang langsung ke wajah Rasulullah SAW kecuali sedikit dari sahabat. Ya,
Kecuali sedikit dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya keberanian untuk memandang langsung kepada wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau berkhutbah. Ya, karena memang dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ishtadda ghadabuhu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menampakkan dan memunculkan amarahnya. Ka'annahu wahmarrat ainahu, dan kedua mata beliau berubah menjadi ya berwarna merah. Ka'annahu mundiru jeshin, seakan-akan Nabi SAW dengan semangat beliau berkhutbah, dengan lantangnya suara Nabi SAW berkhutbah, beliau seakan-akan seperti sedang memerintah kepada sekelompok pasukan perang. Ya, makanya ketika mendengarkan para sahabat ketika mendengarkan khutbah Nabi SAW di atas mimbar, tidak ada satupun di antara mereka yang berani memandang wajah Rasulullah kecuali sedikit dari sahabat Nabi SAW. Apalagi menyentuh tangan Rasulullah SAW, menyentuh tubuh Nabi SAW, itu tidak sembarang orang, ya, yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Makanya sampai ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang melakukan hilah ketika Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabatnya, para pasukan perang pada saat itu, siapa di antara kalian yang pernah aku zolimi, maka silahkan saya minta kepada dia berdiri di hadapan saya untuk membalas kepada saya dari apa yang telah saya zolimi kepadanya. Salah seorang sahabat Ansor berdiri di antara semua sahabat Nabi SAW, ya tidak ada satupun yang berani meminta perbuatan kisos atas Nabi SAW kecuali sahabat ini. Ya, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah memegang sebuah tongkat dan tongkat itu mengenai tubuh saya. Ya, dan saya merasa bahwa saya terzolimi pada saat itu. Maka Nabi SAW meminta kepada sahabat untuk diambilkan sebuah tongkat agar kemudian sahabat tersebut mau bersedia untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun perbuatan Nabi pada saat itu tidak dilakukan secara kesengajaan. Itu dilakukan tanpa disengaja oleh Nabi SAW. Namun dianggap oleh sahabat itu sebagai perbuatan yang telah menzolimi dirinya. Ya tentu saja para sahabat senior sudah menganggap bahwa inilah perbuatan yang sudah di luar batas. Kenapa? Kalaupun Nabi kita Muhammad SAW melakukan perbuatan yang seperti itu, maka sepantasnya untuk kita doakan Nabi kita SAW dan tidak meminta untuk memberikan balasan kepada Nabi SAW. Sampai beberapa sahabat Nabi SAW meminta izin agar kemudian sahabat ini tidak melakukan perbuatan tersebut, kisos kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW membiarkannya dan meminta semua sahabat untuk duduk dan melihat kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat tersebut untuk melakukan perbuatan kisos kepada Nabi. Namun sahabat ini meminta yang lebih dari itu dan mengatakan, ya Rasulullah, ketika tongkat Anda mengenai saya pada saat itu tidak sedang berpakaian. Ya, selendang saya sedang jatuh pada saat itu. Maka saya minta kepada Anda untuk melepaskan selendang Anda juga. Ya, karena ini adalah hukuman kisos. Hukuman kisos adalah sebagaimana apa yang terjadi dalam perbuatan kezaliman tersebut. Maka Nabi SAW melepaskan selendangnya dan para sahabat pada saat itu melihat betapa beraninya sahabat ini untuk meminta kisos kepada Nabi SAW. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat ini ternyata memiliki tujuan yang berbeda, tujuan yang lain, di mana beliau melepaskan tongkat yang diberikan oleh Nabi SAW dan beliau memeluk diri Rasulullah SAW, memeluk tubuhnya. Tidak ada pemisah antara kulit sahabat ini dengan kulit Nabi SAW, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kita akan memasuki medan peperangan. Saya khawatir dalam kehidupan saya akan bertemu dengan ajal saya dalam peperangan ini, dan saya belum sempat memeluk tubuh Anda dalam kehidupan saya. Ini tentu saja adalah salah satu bentuk tabarruk, bentuk pengambilan berkah dari jasad dan diri Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali kepada konteks hadisnya Ibnu Umar yang tadi kita bahas, bahwa ketika Nabi SAW memegang kedua pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan akan menyampaikan sebuah perkataan, sebuah nasihat, maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memang ingin menyampaikan sebuah perkataan, kalimat yang sepantasnya seharusnya ditulis dengan tinta emas sepanjang sejarah manusia. Ya, karena Nabi tidak akan melakukan yang seperti itu kecuali kalau ingin menyampaikan sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Ya, apalagi disampaikan kepada seorang yang sedang
berada pada masa awal pertumbuhan dirinya, ketika dia masih remaja, sebelum dia menginjak masa dewasa, sebelum dia menikah, memiliki anak, dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu, beliau memegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Ya, jadilah engkau wahai Ibnu Umar dalam kehidupan dunia ini seperti seorang yang asing, tidak mengenal apa itu kehidupan dunia, atau seperti seorang pelancong yang lewat di sebuah tempat kemudian pergi meninggalkannya. Apa makna dari hadis ini, pemirsa yang dirahmati Allah SWT? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang kehidupan yang sebenarnya dari umat manusia di dunia ini. Hadis yang singkat ini tentu saja masuk dalam kategori jawami' kalim Rasulullah SAW. Singkat, namun sangat padat kandungan dan maknanya. Nabi hanya mengatakan beberapa kata, Nabi hanya menyampaikan beberapa kata saja, namun makna daripada beberapa kata ini meringkas seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hanya 8 kata saja, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. 8 kata ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana hakikat kehidupan seorang manusia dalam kehidupan dunia. Sebenarnya apa hakikat kita berada dalam kehidupan dunia ini, pemirsa sekalian? Nabi gambarkan kehidupan dunia ini ibaratnya Rasulullah SAW gambarkan seperti seseorang yang asing, yang datang ke sebuah tempat dan dia asing, tidak mengetahui apa tempat ini, seperti apa tempat ini. Ya, dan kita tahu pemirsa sekalian, orang yang asing itu ketika dia datang ke sebuah tempat, maka dia tidak akan mungkin mudah bersosialisasi dengan orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, ataukah mereka juga tidak mengenal orang asing tersebut. Ya. Dan yang namanya orang asing itu, pemirsa sekalian, mereka itu adalah orang-orang yang memang terpisah dari kehidupan masyarakat tersebut. Ya, sebagaimana disebut juga sebagai orang yang asing. Ya, maka Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ketika mereka masuk, orang mukmin, ya, seorang mukmin ketika mereka masuk dalam kehidupan dunia ini, maka ibaratnya seperti orang yang asing. Ya. Orang yang asing itu artinya dia tidak akan lama di tempat tersebut. Orang yang asing itu artinya tempat yang dia datangi itu bukanlah kampung halamannya. Nah, sama dengan kehidupan kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini bukan untuk kita menetap dalam kehidupan dunia ini, karena sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan ajal kita dan akan pulang ke kampung yang sebenarnya. Itu maksud Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seperti seorang yang asing. Karena memang kampung halaman kita bukan di dunia. Kita datang ke dunia ini untuk mengambil perbekalan secukupnya dan atau sebanyak-banyaknya untuk kita pulang ke kampung akhirat kita. Ya. Kemudian yang kedua, au abirus sabil. Kata Nabi SAW, kalau engkau tidak menjadi orang yang asing, maka jadilah seperti seorang pelancong. Seorang pelancong itu orang yang datang di sebuah tempat, orang yang singgah di sebuah tempat, kemudian tidak lama setelah dia menyiapkan apa-apa yang dia butuhkan dari tempat tersebut, kemudian dia pergi meninggalkannya. Ya. Nah, perbedaannya pemirsa sekalian, apa perbedaan antara gharib dan abirus sabil? Kalau dikatakan orang gharib, orang yang asing itu boleh jadi dia tinggal jauh lebih lama. Ya. Boleh jadi dia berada di tempat tersebut jauh lebih lama. Tapi dikatakan sebagai abirus sabil, orang yang melintas itu hanya barang beberapa saat saja. Ya, sebagaimana kita katakan saya melintas di sebuah tempat. Saya melintas di sebuah tempat, tidak mungkin kita tinggal di tempat itu. Ya, kita hanya melewati tempat tersebut, mungkin kita singgah beberapa saat, ya, beberapa menit, beberapa jam atau beberapa hari, ya. Kemudian setelah itu kita meninggalkan tempat tersebut. Itu namanya melintas, itu namanya abirus sabil. Dan hakikat kehidupan kita, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jika dihitung dengan apa yang ada di sisi Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran,
umat manusia dalam kehidupan dunia secara keseluruhan tidak lebih seperti seseorang atau beberapa orang yang berada di waktu siang, kemudian setelah itu mereka sampai di waktu petang, mereka saling berkenalan antara yang satu dengan yang lain, kemudian setelah itu berpisah dan kembali kepada Allah. Ya. Sampai kata Allah, ausa'atan min nahar, atau beberapa saat saja di siang hari. Ya, hidup kita di dunia ini hanya seperti beberapa saat saja di waktu siang. Ya, kita masuk, kita lahir dalam kehidupan dunia ini, kita tumbuh besar, berkembang, lalu kemudian kita mampu bekerja, belajar, berbuat, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita menua dan meninggal. Bahkan sebagian di antara umat manusia ada yang tidak sampai pada usia tua dan dia meninggal muda. Ya, makanya Nabi SAW katakan, au abiru sabil, atau kamu seperti orang yang melintasi sebuah tempat saja. Kita hadir di dunia ini hanya sekadar melintasi dunia ini. Ya. Oleh karenanya, siapa yang gagal memahami konsep kehidupan seorang muslim, seorang manusia dalam kehidupan dunia ini, maka dia gagal untuk menyiapkan perbekalannya untuk pulang kepada kampung akhirat. Ya, karena apa? Karena orang yang melintas dia akan singgah barang beberapa saat, mungkin untuk melengkapi perbekalannya, mungkin untuk memperbaiki tali sepatunya, mungkin untuk memperbaiki pakaiannya, mungkin untuk memperbaiki tas ranselnya dan sebagainya. Setelah dia memperbaiki itu semua, dia mengambil perbekalan yang secukupnya atau sebanyak-banyaknya, setelah itu dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, maka kehidupan dunia kita, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ibarat seperti seorang yang asing di tempat tersebut, ataukah seperti seorang yang melintasi sebuah tempat kemudian dia pergi dan tidak lagi kembali. Olehnya itu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ibnu Umar berdasarkan wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW ini, beliau memahaminya sampai beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau engkau berada di waktu petang, maka jangan menunggu waktu pagi datang untuk mengambil perbekalan sebanyak-banyaknya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya waktu petang untuk mengambil perbekalan yang sebanyak-banyaknya, untuk beramal, untuk berbuat. Wa khudh min sihatika li saqamik, dan manfaatkan masa sehat kita di dunia ini sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan kehidupan kita, satu-satunya kehidupan yang kita lewati ini dalam kehidupan dunia, li mautik, sebelum datangnya ajal kematian kita. Ya, inilah pemahaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terhadap wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fokus kita dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita menyiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita keluar dari kehidupan dunia ini dengan dalam keadaan kita siap untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, guna kita mendapatkan jawaban yang terbaik agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang paling afdol untuk melakukan itu semua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan bersikap wara' terhadap kehidupan dunia. Karena apa? Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia. Dunia ini akan memanggil kita, akan membujuk rayu kita untuk menjadi para pengikut-pengikut kehidupan dunia ini. Lantas kita lupa dengan kampung akhirat kita lupa persediaan dan perbekalan kita. Seharusnya kita hanya singgah barang beberapa saat di kehidupan dunia ini, namun kita singgah selama-lamanya dan menjadi para pengikut, pengekor, penghamba kehidupan dunia, dan kita tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dunia ini mal'unatun, sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Semua apa yang ada di dalam dunia ini terlaknat di sisi Allah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au alimun au muta'allim, atau seorang alim atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah-langkah kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Mari kita berupaya menjadi orang-orang yang zuhud dan wara' terhadap kehidupan dunia ini,
supaya kita bisa melewati kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk meraih maslahat yang sebesar-besarnya, dan berhati-hati dari kehidupan dunia pada saat yang bersamaan, karena dunia ini akan senantiasa mengajak kita untuk menyembah kepadanya, padahal kewajiban kita adalah untuk menghamba dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.